satu nama YouTuber dengan konten berbagi yang lo ingat. Ya mampus gue. Baim Wong, iya nggak sih? Iya kan? Ceping Topan. Ingat gua Ricky Cahya Utama sih. Atta Halilintar. Weh, siap. Bukan Pak Limbong dong. Ricky Cahya Utama. Bayam Paula. Baim Wong ya? Cuping Topan. Kalau orang di Indonesia yang paling dermawan siapa? Orang paling dermawan siapa ya? Bapak gue sendiri. Yang punyanya BCA. Lupa namanya apa. Adik saya sendiri. Pak Prabowo. Ibu saya. Bapak gua sih, bapak sama ibu gua. Soalnya setiap hari orang tua gua nyari uang susah payah ngasihnya ke gua gitu. Dermawan. Apaan sih, gak jelas bang. Yang ketiga, lo termasuk orang yang dermawan gak sih? Nggak tahu. Woi, bocor woi. Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Enggak tahu. Bukan pelit ya. Dermawan itu ada definisi. Ah, keren nih. Dermawan itu menurut saya kan. Dermawan itu kan orang yang sering berbagi ya, berbagi harta, berbagi kebahagiaan material dan non material. Ya itu. Gua belum. Dermawan. Sering ikhlas walau disuruh misalnya suruh desain ini itu pakai harga teman. Ya. Terima kasih teman. Insya Allah. Aduh itu ria sih sebenarnya. Jadi kalau gue bilang iya, ntar gue ria. Kalau gue bilang enggak, ntar gue disangkanya enggak ria. Ini Ayu Sabian nih. Gue iya deh kayaknya. Insya Allah lah, insya Allah. Enggak. Insya Allah, insya Allah. Oh, jadi lo termasuk orang yang dermawan ya? Insya Allah, insya Allah. Sombong bener nih orang. Kalau menurut saya sendiri dermawan sih, tapi nggak tahu menurut orang lain gimana. Menurut lo, sedekah terang-terangan itu termasuk ria nggak sih? Ria. Tapi terang-terangnya gimana dulu? Kan beda, misalkan ada yang kayak buat memotivasi orang lain gitu, atau ada nih. yang emang dia mau pamer gitu. Ya kan? Jadi gua tentang masalah ria atau tidaknya itu nggak tahu. Yang penting mereka berbuat baik itu aja. Wih, cakep. Tidak. Anggi tidak mengikuti. Anggi tidak tahu. Enggak. Kenapa? Tergantung niatnya. Misalkan kalau misalnya terang-terangan yang kayak anak muda yang berbagi sedekah gitu, otomatis lebih kayak mereka motivasi sih buat anak muda yang lainnya supaya melakukan kayak gitu juga nggak sih? Oh, sedekah terang-terangan itu enggak sih, tapi tergantung niatnya ya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya ingin dilihat orang ya itu termasuk ria. Kalau nggak pengen dilihat ya malah itu syiar ya. Iya, bukan begitu teman-teman? Yo, Ustad. Ada yang lihat ria, kalau yang nggak tahu. Tapi kalau yang tahu itu bagian dari dakwah, karena mengedukasi ke orang lain untuk bersedekah. Mantap. Enggak salah lagi. Jadi ria ya. Ria. Bukan, itu syiar. Jadi lo termasuk yang dermawan ya? Ini nggak ada suaranya sih dia. Bener. Kalau menurut gua sih sedekah terang-terangan itu nggak ria ya, karena untuk memotivasi warga-warga kaya yang nggak mau berbagi gitu kan. Sedangkan yang warga-warga yang merendah itu bisa membagi. Sedangkan yang kaya itu nggak bisa membagi gitu. Gimana? Ini kurang pakai keyboard. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya mengajak enggak, kalau buat pria ya mampus. Mampus. Tergantung konteks. Kalau konteksnya untuk mencari perhatian orang, mungkin bisa disebut ria. Walaupun kita nggak mau ria, tapi kan itu konteksnya tetap untuk mencari perhatian orang. Jadi tetap kehitung ria lah mungkin. Oke, selanjutnya. Ketika lo sedekah, lo lebih suka diem-diem aja atau terang-terangan? Diem-diem aja, biar nggak ada yang tahu. Diem-diem banyak. Diam-diam aja. Diam-diam lah.
Sebenarnya diem-diem, tapi kalau gede terang-terangan. Canda, sumpah maaf canda. Enggak, diem-diem sih. Diam-diam, nggak perlu terang-terangan. Kan intinya biar Allah aja ngeliat kan, nggak perlu. Asik. Kan Allah yang menilai. Lebih baik diem-diem aja sebenarnya. Jangan terlalu diekspos. Kalau saya membagi 3 Nah, cakep nih. kayak Ali bin Abi Thalib itu. Wih. Itu ada terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Sirru wa alanian. Itu makanya baca Quran ya. Ada yang emang harus diem-diem aja, tapi ada yang pengen terang-terangan. Belum terlaksana aja. Apa? Direkam ya kan? Direkam terus masukin YouTube ya kan? Masukin Instagram. Itu terang-terangan tuh ya kan? Terang-terangan. Kalau diem-diem aja nggak sedekah-sedekah kan kalau dan harus terang. Kalau gelap nggak kelihatan duit berapa yang bapak kita kasih, itu harus terang. Harus terang. Gak nyambung. 50-50 lah. Bisa terang-terangan, bisa diam-diam. Situasional, ada yang diem, ada yang terang-terangan. Tergantung, kalau dikit diem-diem, kalau banyak terang-terangan. Ya iya. Jadi kalau sedekah banyak terang-terangan tuh dapat 2 pahala. Pahala diinin orang sama pahala diinin Allah kan gitu. Diinin apa sih? Kalau untuk saya sendiri biasanya sih diem-diem sih, nggak mungkin terang-terangan. Jadi nggak ada kemungkinan bakal terang-terangan. Nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sohib-sohib santuy semuanya, mudah-mudahan Allah selalu ngasih kita kekuatan buat bersedekah. Nah, yang tadi udah kita bicarain bareng-bareng dengan jawaban yang saling berbeda. Sedekah tuh baiknya terang-terangan, diposting, upload di Instagram lo, atau lo lebih milih diem-diem gitu ya. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita fokus in-depth ke masalah terang-terangan atau sembunyi, tapi yang pasti sedekah itu adalah salah satu kebaikan atau amal, investasi akhirat, aset ukhrawi yang bakal nyamperin kita semua pas tubuh kita udah tertindih tanah, dihimpit papan. Yakin deh, semua yang lo cintai di dunia nggak bakal bisa ngebantu lo, nggak bakal bisa nolongin, sumpah demi Allah. Siapa yang bisa nolongin? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, beliau bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada 7 perkara, 7 hal yang bakal nyamperin kita semua pas kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita udah nggak bisa berdaya. Saat itu nggak ada yang bisa nolong. Temen lo mana? Nggak bisa datang. Harta yang selama ini kita banggain nggak bisa nolong. Kekasih, istri, suami yang jadi tambatan hati, yang dulu katanya sehidup semati, nggak bakal bisa nemenin. Di antara sekian 7 aset ukhrawi, di antaranya adalah kata Rasul, aus shadaqatan akhrajahu mim malihi. Sedekah yang kita keluarkan dari harta. Rasulullah ngajarin kalau seandainya kita mau sedekah, boleh nggak secara terang-terangan atau harus diem-diem. Tapi yang perlu lo catat pertama guys, sedekah itu jauh lebih mulia daripada enggak. Ingat, orang pelit itu hidupnya pasti bakal sulit. Pasti, udah banyak contoh. Tapi kalau orang sedekah, insya Allah men, hidupnya bakal banyak berkah. Jadi terlepas dari itu semua, yuk yang pertama adalah apa? Yang pertama, kalau lo mau posting, silahkan posting. Tadi dari sekian banyak teman-teman yang nyampein itu jadi syiar. Betul. Kenapa? Kadang kebaikan itu harus dipaksa. Kebaikan itu harus ditunjuki. Sekarang lo bayangin berapa banyak konten di YouTube, di Instagram yang mereka bangga ngumbar aurat. Mereka bangga ngumbar-ngumbar maksiat. Mereka sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Konten-konten yang nggak jelas lah.
Bahkan lu bayangin banyak konten yang cuman diem aja, diem, itu viewersnya sampai jutaan. Ada bocah yang review cupang kalau masih ingat, itu jutaan loh. Kalau orang review cupang aja berani posting, gimana kita? Kenapa kita yang dengan sedekah, sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW nggak diposting? Posting aja demi kebaikan. Tapi ingat, jangan lebay. Kunciannya ketika kita posting, misalnya nih kita sedekah satu tempat, kita posting, captionnya, bahasanya, narasinya harus biasa aja ya. Alhamdulillah masih diberikan umur untuk berbagi. Nih, the point is, yang paling penting adalah di lain waktu, di lain tempat, lu harus sedekah tanpa siapapun ada yang tahu. Dan itu harus lebih banyak jumlahnya dari sedekah yang lu posting-posting. Perbandingannya harus lebih banyak yang diam-diam daripada yang terang-terangan. Jadi intinya guys, gue mau ngajak lo semua untuk kita melakukan semua konsep sedekah. Mau terang-terangan silahkan, mau diem-diem silahkan. Tapi yang diem-diem itu harus lebih banyak jumlahnya, lebih sering lagi kita lakukan daripada yang sekedar diposting. Mudah-mudahan sedekah kita itu bermanfaat dunia akhirat buat kita semua. Dan sedekah, ingat, sedekah niatnya lillahi ta'ala, niat yang ikhlas itu, insya Allah, Allah dengan segala kebesarannya akan memberikan solusi dari semua permasalahan dan ujian hidup kita. La takhaf wa la tahzan. Bro, jangan takut, jangan sedih. Ingat, orang sedekah hidupnya berkah. Lu makin pelit, pasti makin sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.